Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadri Fadawil, absen 26 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan definisi integrasi sosial dari salah satu tokoh, tahapan-tahapan integrasi sosial, faktor pendorong dari adanya integrasi sosial, serta bentuk-bentuk terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, pengertian integrasi sosial menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada biasanya dilatar belakangi oleh ancaman, kekerasan, konflik sosial dari pihak lain ataupun kelompok lain. Dan secara umum, integrasi sosial berasal dari bahasa Inggris, integration yang artinya menyeluruh, dan sosial yang artinya orang banyak. Sehingga integrasi sosial adalah proses penyatuan dua belah pihak atau kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Selanjutnya, tahapan-tahapan dari integrasi sosial. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri atau kelompok terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Akomodasi ini sering terjadi di masyarakat karena adanya individu ataupun kelompok yang tidak mau melakukan kerjasama sehingga terjadinya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Dengan adanya akomodasi dalam masyarakat yang multikultural di Indonesia, dapat menciptakan masyarakat dapat hidup secara damai tanpa menimbulkan konflik-konflik yang ada di masyarakat ataupun perpecahan. Selain itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan di antara kelompok sosial yang berbeda dapat saling menyesuaikan diri antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya integrasi di dalam masyarakat. Nah, contoh dari tahapan integrasi sosial akomodasi yaitu adjudikasi, arbitrasi, ataupun mediasi. Tahapan integrasi sosial yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu ataupun kelompok lain yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari adanya kesamaan dari setiap anggota masyarakat. Contoh-contoh dari kerjasama di dalam masyarakat seperti hidup rukun, tolong-menolong, gotong royong, dan lainnya. Kerjasama yang terjalin di antara kelompok sosial dalam masyarakat kultural di Indonesia seperti ini dapat berpengaruh besar terhadap integrasi sosial, karena dalam kelompok sosial yang berbeda dapat saling menyesuaikan diri, melengkapi, dan tidak memaksakan kehendak yang dapat memicu adanya konflik di dalam masyarakat. Kelompok sosial yang berbeda tersebut melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai bersama-sama di dalam masyarakat. Tahapan yang ketiga yaitu koordinasi. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini, sering terjadi kerjasama antar individu ataupun kelompok sosial. Kerjasama yang dilakukan oleh para masyarakat harus dikoordinasikan agar lebih terarah, serta menciptakan keselarasan dan juga keseimbangan di dalam kehidupan di masyarakat. Di dalam kemasyarakatan, koordinasi merupakan faktor yang paling dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan di dalam organisasi banyak orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Proses koordinasi mencakup berbagai bidang dalam masyarakat, ada ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kerjasama yang tercapai akan melahirkan hubungan yang bersifat koordinasi. Dan proses yang terakhir yaitu asimilasi dan juga akulturasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam masyarakat untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sama halnya dengan akulturasi, namun jika akulturasi menggabungkan kedua perbedaan atau kedua kebudayaan, sedangkan asimilasi akan perlahan-lahan menghilangkan kebudayaan aslinya. Melalui asimilasi, kelompok sosial yang berbeda di dalam masyarakat yang majemuk saling berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama. Hal ini menyebabkan kelompok sosial tersebut dapat berubah dan saling menyesuaikan diri. Dengan demikian, integrasi dalam masyarakat akan terbentuk. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong adanya integrasi sosial di masyarakat. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok merupakan kesamaan latar belakang yang dimiliki dari suatu kelompok
yang seperti kesamaan suku, ras, agama, dan lainnya. Semakin banyak kesamaan yang ada di dalam suatu kelompok, maka dapat mempercepat proses integrasi sosial karena akan semakin mudah untuk berinteraksi. Sebaliknya, apabila banyak perbedaan di dalam suatu kelompok, maka dapat memperlambat proses integrasi sosial karena sulit untuk berintegrasi. Sebagai contoh, dalam kelompok sepak bola, mereka memiliki hobi yang cenderung sama, yaitu bermain sepak bola. Faktor pendorong yang kedua yaitu besar kecilnya anggota kelompok. Besar kecilnya anggota kelompok juga dapat mempengaruhi integrasi sosial. Semakin banyak anggotanya, artinya memiliki banyak latar belakang. Hal ini dapat memperlambat integrasi sosial karena kesulitan dalam mengatur kelompok. Sementara itu, jika anggotanya sedikit, proses integrasi sosial akan relatif lebih cepat karena lebih mudah diatur. Sebagai contoh, kelompok yang anggotanya 2 orang akan lebih mudah diatur dibandingkan dengan kelompok yang memiliki anggota 5 orang ataupun lebih. Faktor pendorong yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Hal ini berkaitan dengan proses penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain ataupun ke kelompok lain. Komunikasi yang efektif dapat mempercepat proses integrasi sosial karena akan lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif dapat memperlambat proses adanya integrasi sosial karena sulit untuk dipahami. Sebagai contoh, kita orang yang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain yang bahasanya sama ataupun sesama orang Indonesia dibandingkan dengan orang yang berbicara dengan memiliki bahasa yang berbeda akan lebih mudah berinteraksi jika memiliki persamaan dalam bahasa. Dan faktor pendorong integrasi sosial yang terakhir yaitu mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini berkaitan dengan proses perpindahan seseorang dari suatu wilayah ke wilayah lain, entah itu perpindahan sekolah, rumah, ataupun lainnya. Ketika mobilitas seseorang sering terjadi, maka akan memperlambat adanya integrasi sosial, karena akan membutuhkan proses adaptasi ulang terhadap lingkungan yang baru. Sebaliknya, jikalau seseorang jarang untuk melakukan mobilitas, maka akan mempercepat proses integrasi sosial karena ikatan sosialnya sudah kuat di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, seorang siswa yang diharuskan pindah ke sekolah barunya akan mengalami kesulitan berbaur ataupun membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi ulang dengan lingkungannya dibandingkan dengan seorang siswa yang tidak pindah sekolah ataupun menetap di lingkungannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya norma-norma di dalam masyarakat. Konsep norma-norma yang berlaku dalam integrasi normatif mampu menyatakan masyarakat. Sebagai contoh, adanya prinsip semboyan Bhinneka Tunggal Ika di dalam Indonesia, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia dengan adanya perbedaan ras, suku, ataupun segalanya dapat tetap bersatu. Dan juga contoh lain seperti adanya norma hidup rukun di dalam suatu wilayah ataupun lingkungan. Dengan adanya norma tersebut, maka menyatakan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut untuk dapat hidup rukun dan mencapai integrasi sosial bersama. Bentuk integrasi sosial yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Integrasi sosial ini mengutamakan fungsi-fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat. Sebagai contoh, Jawa Barat dikenal dengan penghasil perkebunannya yang melimpah, sedangkan kota Jakarta dikenal dengan perindustriannya yang maju. Dengan begitu, Jawa Barat dengan Jakarta dapat saling bekerja sama di mana Jakarta akan memajukan industrinya yang didapat dari hasil perkebunan di Jawa Barat. Dan bentuk integrasi sosial yang terakhir yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena kekuasaan yang dimiliki penguasa. Pada bentuk integrasi sosial koersif ini, penguasa yang memiliki kekuasaan menetapkan cara-cara koersif ataupun paksaan ataupun kekerasan supaya masyarakat mampu untuk bersatu. Sebagai contoh, di saat terjadi demonstrasi, polisi akan melakukan penembakan gas air mata secara paksa agar para pendemo dapat hidup lebih tenang ataupun dapat bersatu untuk tidak melakukan kekerasan-kekerasan lainnya. Dan contoh lain,
Hukum yang ada di Indonesia sangat melarang warga masyarakatnya atau warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap. Sebagai contoh, polisi akan melemparkan gas air mata kepada para pendemo untuk dapat menormalkan kondisi kembali, sehingga tidak terjadi kekerasan-kekerasan lebih lanjut. Dan juga, hukum di Indonesia yang sangat melarang warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap suku, bangsa tertentu. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi sosiologi integrasi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.